Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 26 diserang. Malam semakin gelap. Setelah mengalami kejadian seperti itu, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 malam ketika saya sampai di rumah di lantai bawah. Tidak ada seorang pun di aula di lantai pertama, hanya dua orang yang sedang membaca koran. Penjaga keamanan di pos keamanan di sisi aula tidak tahu harus kemana, dan pos keamanan kosong. Melihat ini, sudut mulut Stephen Lin sedikit berkedut. Yao Jing tidak melihat perbedaan sama sekali, dia berjalan ke lift bersama Stephen Lin dan menekan tombol atas. Pada saat ini, dua orang yang sedang membaca koran berdiri dan berjalan menuju Stephen Lin. Pada saat yang sama, di sisi lain sudut, dua pria juga keluar. Sebanyak 4 pria, satu kiri dan satu kanan, bergegas menuju Stephen Lin. Pada saat ini, Yao Jing juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan suara rendah, ada yang salah dengan orang-orang ini. Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk. Dengan dingdong, pintu lift terbuka. Saat pintu lift terbuka, keempat kiri dan kanan mengeluarkan pisau baja dari pinggang mereka dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin mendorong Yao Jing ke dalam lift dan berkata, naik dan panggil polisi. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik, membelakangi Yao Jing, dan memblokir pintu lift. Melihat adegan ini, Yao Jing menekan 10 di lift, lalu dengan cepat menekan tombol tutup pintu lift. Tunggu. Suara Yao Jing datang dari belakang. Dengan keras, pintu lift tertutup. Stephen Lin memandang 4 orang yang mengelilinginya, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, aku akan memberimu berapa banyak yang kamu inginkan, tidak ada mata di bawah pisau, jangan sakiti aku. Petik 2. Aku ingin salah satu kakimu. Salah satu pisau berkata, langsung mengangkat tangannya dan menebas paha Stephen Lin. Garang. Stephen Lin mengangkat kakinya dengan tajam, dan setelah menghindari pisau, dia turun dan menginjak pisau itu langsung. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari bawah kaki Stephen Lin, dan kakinya hanya menekan pisau lawan dan jatuh ke tanah. Dengan keras, tubuh bilahnya hancur ke tanah, dan bahkan bilahnya terhuyung-huyung. Stephen Lin mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya dengan kasar ke arah dagu lawan. Ledakan. Seluruh tubuh lawan diletakkan kembali dan terbang. Keberhasilan pukulan itu tidak membuat Stephen Lin terbawa suasana. Dia tiba-tiba berjongkok di tanah, hanya menghindari pisau tebas. Setelah itu, Stephen Lin meraih pisau baja di tanah dan memindahkannya ke atas. Dengan keras, pisau baja itu hanya menghalangi ujung pisau baja lain yang menebas dari atas. Bilahnya hampir memotong leher Stephen Lin, tapi tetap tidak menyentuhnya. Gaya reaksi kedua pisau itu bertabrakan, menyebabkan tangan lawan yang memegang pisau itu terpental tak terkendali. Stephen Lin menjentikkan pergelangan tangannya, dan bilahnya meluncur. Engah, ada bekas luka ekstra di pergelangan tangan lawan segera. Rasa sakit menyebabkan pihak lain melepaskan tangannya. Lin Zi memerintahkan tangan satunya untuk memancing di sini dan mengambil pisau baja. Dalam sekejap mata, 2 pisau terluka, sementara Stephen Lin memiliki 1 pisau di masing-masing tangan, 2 pisau masing-masing menghadap kedua pisau. Idenya sulit, retas dia sampai mati, seorang ahli pisau berteriak, melambaikan pisau baja dan menuju Stephen Lin. Seorang ahli pisau lain juga datang dengan sebilah pisau. Apakah kamu tahu mengapa aku membiarkan Yao Jing pergi duluan? Stephen Lin melihat pisau baja yang menebasnya, dan berkata dengan ringan, karena aku tidak ingin dia melihatku membunuh. Petik 2. Ketika kata-kata itu jatuh, Stephen Lin menjabat tangan kiri dan kanannya secara bersamaan. 2 pisau baja mekar seperti bunga, dan bayangan pisau menyelimuti 2 pendekar pedang yang ingin membunuh Stephen Lin. Engah-engah.
Dua suara teredam. Noda darah muncul di leher kedua pisau secara bersamaan. Kedua pendekar pedang itu berdiri di sana, menutupi leher mereka dengan satu tangan dan menunjuk Stephen Lin dengan pedang mereka di tangan yang lain. Mata mereka dipenuhi kengerian. Stephen Lin mendongak dan melihat bahwa lift baru saja mencapai lantai 10. Stephen Lin mengangkat telepon dan memanggil, "Masuk dan tangani beberapa mayat. Saya meninggalkan ruang tamu untuk melihat apakah saya bisa menanyakan sesuatu, dan pengawasan di sini, dan juga menanganinya," kata Stephen Lin. Ya, dengan bunyi gedebuk, kedua pendekar pedang yang lehernya dipotong jatuh ke tanah. Dengan bunyi gedebuk, pembuat pisau yang urat nadinya terpotong di tangannya jatuh ke tanah setelah berjalan beberapa langkah. Lebih jauh, dagunya hancur oleh pukulan, dan tangan pisau, yang kepalanya terluka parah, jatuh ke tanah dan mulutnya berbusa. Beberapa detik kemudian, sekelompok pria berjas hitam masuk dari luar pintu. Beberapa dari mereka membawa pisau, sementara yang lain menggunakan benda khusus untuk membersihkan darah di tanah. Stephen Lin menoleh dan melirik lift. Lift telah turun ke lantai 4. "Oke." Stephen Lin bertepuk tangan dan berkata, "Ayo pergi." Petik 2. Semua orang pergi dengan tertib. Lift datang ke lantai 2. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri, lalu mengambil pisau dan memotong beberapa lubang di pakaiannya. Dengan dingdong, pintu lift terbuka. Yao Jing mengambil pisau dapur dan bergegas keluar dari lift. Ketika Yao Jing melihat bahwa Stephen Lin adalah satu-satunya, dia tercengang. "Di mana orang-orang itu?" Yao Jing bertanya. "Saya dipukuli sampai mati oleh saya," kata Stephen Lin. "Kamu tidak terluka, kan?" Yao Jing berjalan ke Stephen Lin, menatap Stephen Lin dengan gugup, dan menemukan bahwa wajah Stephen Lin sedikit bengkak dan ada beberapa luka di pakaiannya, tetapi tidak ada tanda-tanda luka. "Cedera." Yao Jing menarik napas lega. "Bajingan itu, kenapa kamu tidak belajar perampokan non-siswa? Untungnya suamimu telah berlatih. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan," kata Stephen Lin dengan bangga. "Perampokan." Yao Jing memandang Stephen Lin dengan curiga. "Ya, perampokan." Stephen Lin mengangguk. Dia tidak bisa membiarkan Yao Jing tahu bahwa orang-orang itu ada di sini untuk membunuhnya, sehingga setidaknya Yao Jing bisa tidur lebih nyenyak. "Jadi begitu, tidak heran kamu diusir dengan begitu mudah." Yao Jing tiba-tiba menyadari dan setuju dengan pernyataan Stephen Lin. Jika orang-orang itu bukan perampok, tidak mungkin mereka bisa diusir dengan mudah dalam waktu sesingkat itu. "Waktu. Polisi akan segera datang," kata Yao Jing. "Itu bukan petugas Wang, kan?" Stephen Lin berkata dengan ekspresi aneh. "Masuk akal, kami dan komunitas ibuku berada di yurisdiksi yang sama," kata Yao Jing. Begitu dia selesai berbicara, sirene berbunyi. Wakil Direktur Wang Ziqiang, yang kebetulan berpatroli di dekatnya, mendengar bahwa seseorang membawa pisau dan bergegas ke tempat kejadian dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketika Wang Ziqiang melihat Stephen Lin dengan wajah malu, hanya ada tangisan tak berdaya yang tersisa di hati Wang Ziqiang. "Kamu kenapa lagi?" Stephen Lin pergi ke kantor polisi lagi, karena hubungan antara senjata pembunuh, ini bukan lagi kasus keamanan publik dan dapat diklasifikasikan sebagai kasus kriminal, jadi dia harus pergi ke kantor polisi untuk membuat catatan. "Sudah lewat jam 11 ketika saya pulang dari transkrip. Tidak ada kecelakaan kali ini, dan keduanya kembali ke rumah dengan selamat." Sementara itu, ujung lainnya. Kota Selat, Yuhao KTV. Yang Sandao bernyanyi di KTV. Di usianya, dia hampir mengumpulkan uang, dan kehidupan sehari-harinya tidak lebih dari makan, minum, dan bersenang-senang. Selain Yang Sandao, ada banyak bawahan Yang Sandao di dalam kota. Yang Sandao melirik arlojinya, lalu mendorong gadis di sampingnya, dan berkata kepada lawannya, "Matikan musiknya." Petik 2. Seseorang segera mematikan musik. "Itu, sudah berapa lama Abing dan yang lainnya berada di sana?" Yang Sandao bertanya pada pria botak di sebelahnya.
Ini akan memakan waktu 2 atau 3 jam, kata pria botak bernama Kepala Besi. Belum ada berita, Yang Sandao bertanya. Tidak, aku akan menelepon mereka. Taitu mengangkat telepon dan berjalan ke samping. Setelah 1 menit, Titu kembali. Kakak ketiga, aku tidak bisa menghubungi mereka. Titu berkata dengan ekspresi aneh. Tidak bisa menghubungi. Yang Sandao mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa keempat orang itu sangat andal dan tidak dapat mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa? Mereka memang sangat bisa diandalkan. Mereka semua menggunakan uang dan uang rakyat untuk membantu orang-orang di seluruh penjuru dunia, dan mereka selalu memiliki reputasi yang baik. Taitu mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti mengapa keempat orang itu dia telah menemukan tidak memiliki berita sama sekali. Pada saat ini, ponsel Titu berdering, dia mengambilnya dan meliriknya, lalu berjalan ke samping. Setelah beberapa saat, Titu kembali. Bos, saya baru saja menerima berita itu. Beberapa menit yang lalu, kantor polisi distrik Jinan menerima laporan polisi yang mengatakan bahwa seseorang dari komunitas Jingyuan melakukan pembunuhan bersenjata. Tetapi setelah kantor polisi tiba, tidak ada pembunuh yang ditemukan, dan tidak ada pembunuh yang ditemukan. Satu ditemukan terluka. Kulit Titu berkata dengan curiga. Tidak ada pembunuh yang ditemukan. Tidak ada yang terluka. Stephen Lin baik-baik saja. Yang Sandao bertanya dengan cemberut. Ya, Stephen Lin tidak ada hubungannya. Dia bahkan membuat rekor, kata Titu. Ini menarik, Yang Sandao berkata dengan mata menyipit. Keempat orang kehilangan berita pada saat yang sama, tetapi seseorang memanggil polisi dan seseorang melakukan pembunuhan. Titu, kamu terus menghubungi keempat orang itu. Ya, Titu mengangguk. Ayong, kamu mengirim beberapa orang pintar untuk menatap Stephen Lin. Orang ini adalah hantu, Yang Sandao berkata kepada seorang pemuda kurus di seberang sana. Ya, pria bernama Ayong mengangguk murung dan berkata, bagaimana kalau aku mengambil tindakan? Alasan mengapa keempat orang luar itu melakukan sesuatu adalah karena mereka tidak ingin mengekspos kita. Itu semua dikabarkan bahwa ada seseorang di belakang Stephen Lin. Jangan bertindak gegabah sampai Anda mengetahui siapa di belakangnya. Lalu Stephen Lin seharusnya waspada. Anda melihatnya, perhatikan ketika Anda berada, kata Yang Sandao. Itu hanya generasi kedua yang kaya. Saya dibesarkan di sungai dan danau, dan saya belajar kungfu dari sekolah seni bela diri Shaolin. Tidak bisakah saya menjadi generasi kedua yang kaya? Kata Ayong dengan tatapan meremehkan. Itu benar, bos, Anda menganggap Stephen Lin terlalu serius. Keempat orang luar itu sama mampunya. Saya akan menggantung dan mengalahkan mereka dengan santai. Jika mereka tidak relatif murah, saya tidak akan repot-repot mencari mereka, kata Titu. Stephen Lin bukan apa-apa, dia bisa dicubit sampai mati sesuka hati. Orang-orang di belakangnya adalah masalah. Jutaan ini, sepertinya itu tidak terlalu menguntungkan, kata Yang Sandao, melirik sang putri, dan berkata, mari bernyanyi. Petik 2. Ya. Musik di dalam kotak terdengar lagi, dan sekelompok orang kembali mabuk. Meskipun ada yang salah dengan Stephen Lin, tidak ada yang memandang Stephen Lin di mata mereka. Menurut pendapat mereka, Stephen Lin beruntung. Sedikit, itu semua. Bab 27. Ibu mertua datang ke pintu. Hari yang cerah lagi. Pagi-pagi sekali, Zhou Yanqiu mengenakan congsam hijau zamrud yang mahal, mengenakan perhiasan, mengencangkan tas, dan datang ke pintu grup Lin. Siapa yang kamu cari? Li Tiegen menghentikan Zhou Yanqiu yang tidak memiliki KTP. Biarkan Stephen Lin keluar untuk menjemputku. Zhou Yanqiu berkata dengan ringan, dan aura menakjubkan di tubuhnya terekspresikan sepenuhnya. Siapa kamu? Biarkan bos kami keluar untuk menjemputmu. Li Tiegen bertanya dengan ekspresi menghina. Di mata Li Tiegen, Stephen Lin adalah sosok seperti dewa. Tuhan, di matanya sesuatu terjadi. Siapa aku? Aku Stephen Lin, Zhou Yanqiu berkata dengan bangga. Ah, apakah kamu hantu?
Li Tiegen menatap Zhou Yanqiu dengan ngeri. Kenapa kamu hantu menyingkirlah, atau biarkan Stephen Lin keluar untuk menjemputku, bahkan satpam yang rusak, berani menghentikanku. Zhou Yanqiu berkata dengan marah. Orang tua bos Lin kami sudah lama meninggal. Jika kamu mengatakan kamu adalah ibu dari bos Lin, bukankah itu hantu? Li Tiegen berkata dengan serius. Kamu bajingan, kamu adalah hantu, seluruh keluargamu adalah hantu. Saya katakan, putri saya adalah Yao Jing, dan menantu saya adalah Stephen Lin. Jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya akan membiarkan mereka pergi. Lepaskan kamu, Zhou Yanqiu meraung penuh semangat. Raungannya menarik perhatian banyak orang yang baru saja datang bekerja, dan semua orang memandang Zhou Yanqiu. Oh, jadi maksudmu kamu adalah ibu mertua bos Lin? Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan memberitahuku, kata Li Tiegen. Anjing yang baik tidak akan menghalangi, kamu menyingkir sekarang, Zhou Yanqiu berkata dengan wajah gelap. Tujuannya hari ini adalah untuk membujuk putrinya. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa penjaga keamanan tidak akan membiarkannya? Di pagi hari, dia adalah orang yang baik. Wajah orang itu, penjaga keamanan, membuat gerakan seperti itu, sehingga wajahnya benar-benar tidak bisa digantung. Kenapa kamu selalu memarahi orang? Li Tiegen juga kesal. Dia adalah seorang satpam. Meskipun statusnya tidak tinggi, dia tidak bisa menahan orang untuk mengatakan itu padanya. Untuk apa aku memarahimu? Bukankah kamu hanya seorang penjaga? Ini adalah gaji yang diberikan putri dan menantuku kepadamu. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Hentikan aku lagi, dan aku akan putri memecatmu, teriak Zhou Yanqiu. Saya penjaga keamanan di gerbang, bukan anjing. Saya akan mengikuti aturan. Bahkan jika saya benar-benar ingin memecat saya akan mengikuti aturan. Anda berhenti untuk saya, masuk ke dalam, dan saya akan mengalahkanmu. Li Tiegen memegang tongkat polisi, dia menatap Zhou Yanqiu dengan kejam. Zhou Yanqiu awalnya berencana untuk masuk, tetapi melihat penampilan Li Tiegen, Zhou Yanqiu benar-benar takut pria besar yang tampak konyol ini akan memberinya tongkat. Sebagai upaya terakhir, Zhou Yanqiu berhenti. Oke, sangat bagus, aku akan meminta Stephen Lin untuk datang dan menjemputku. Zhou Yanqiu memutuskan untuk terlihat baik di Li Tiegen, jadi dia mengambil ponselnya dan menelepon Stephen Lin. Kamu segera turun, aku dihadang oleh seekor anjing di pintu perusahaanmu. Zhou Yanqiu menutup telepon, lalu menatap Li Tiegen dengan dingin dan berkata, kamu sudah selesai, menantuku akan turun. Langsung, Li Tiegen mengerutkan kening, melihat penampilan Zhou Yanqiu. Sepertinya dia benar-benar ibu mertua Stephen Lin. Jika ini masalahnya, maka dia mungkin telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Semua penonton melihat ke sisi ini dengan ekspresi aneh. Penjaga keamanan menyinggung ibu mertua bos, dan akhirnya pasti tragis. Setelah 1 atau 2 menit, Stephen Lin berjalan keluar dari gedung. Bos Lin, bos, semua orang di sekitar berteriak. Stephen Lin mengangguk untuk menyapa semua orang, lalu langsung menemui Li Tiegen dan Zhou Yanqiu. Lihat, menantuku ada di sini, Zhou Yanqiu berkata dengan bangga sambil menatap Li Tiegen. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Saya ingin bergabung dengan perusahaan Anda, pengawas ini harus menghentikan saya sudah mengatakan saya ibumu, tetapi dia tidak membiarkan saya masuk, dan bahkan mengejek saya. Apakah ini sengaja mencoba mencari kesalahan saya? Segera tembak dia, aku tidak ingin melihat orang ini lagi, kata Zhou Yanqiu dengan marah. Tuan Lin, orang ini masuk begitu dia datang. Saya memblokirnya. Dia bilang itu ibumu. Saya bertanya-tanya apakah orang tua Anda tidak akan ada di sini, saya pikir dia palsu, jadi saya tidak membiarkannya. Jin, aku tidak berharap dia menjadi ibu mertuamu, Bos Lin, saya melakukan sesuatu yang salah, tolong pecat saya. Li Tiegen berkata dengan nada meminta maaf, menurut pendapatnya, jika dia menyinggung ibu mertua bos hukum, dia hanya bisa dipecat. Dia tidak ingin mempermalukan Stephen Lin,
jadi dia berinisiatif untuk mengangkatnya. Di mana kesalahanmu? Aku akan memecatmu. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku tidak mengizinkan ibu mertuamu masuk, kata Li Tiegen. Lalu jika ada yang datang dan mengatakan itu ibu mertuaku, kamu akan membiarkannya masuk. Karena itu adalah penjaga keamanan, kamu akan bertanggung jawab untuk memeriksa identitas setiap orang yang masuk ke grup, tidak peduli siapa itu. Selama Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda tidak dapat membiarkan dia masuk. Dia bergabung dengan grup, tidak hanya Anda tidak melakukan kesalahan, Anda juga melakukannya dengan benar. Mulai bulan ini, gaji bulanan akan meningkat dengan 1. Stephen Lin menepuk bahu Li Tiegen dan berkata sambil tersenyum. Pernyataan Stephen Lin membuat Li Tiegen tercengang, begitu juga dengan Zhou Yanqiu. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak memecatnya, tetapi memberinya kenaikan gaji. Apa maksudmu? Zhou Yanqiu menatap Li Tiegen dan bertanya dengan penuh semangat. Dia menghentikanmu, ini adalah tugasku, aku tidak bisa memecat siapapun yang dengan setia memenuhi tugasnya, Stephen Lin berkata, melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, aku tidak takut untuk memberitahumu di sini bahwa kalian semua adalah di perusahaan. Orang yang melakukan sesuatu, selama Anda melakukan apa yang diminta perusahaan, tidak peduli siapa yang menyinggung Anda, perusahaan akan mendukung Anda. Perusahaan kami membutuhkan orang-orang seperti Li Tiegen, dan saya harap Anda bisa menjadi Li Tiegen berikutnya. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, orang-orang di sekitar tertegun sejenak. Setelah beberapa detik, sorakan besar meletus. Bos Lin Ux, Tuan Lin, saya akan mengikuti Anda. Semua orang bersorak karena mereka melihat bahwa bos mereka bukanlah orang yang mengenali kerabat dan mengabaikannya. Dengan bos seperti itu, mereka dapat melakukan yang terbaik di perusahaan, karena apapun yang terjadi, ada dukungan yang kuat di belakang. Oke, ayo pergi bekerja. Stephen Lin melambaikan tangannya. Kerumunan bubar. Stephen Lin memandang Zhou Yanqiu dan berkata, ini adalah perusahaan, bukan di rumah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di rumah, dan tidak ada yang akan peduli dengan Anda, tapi di perusahaan, Anda hanyalah orang yang menganggur. Anda tidak memiliki hak istimewa, dan Anda juga tidak dapat mengontrol siapapun. Kamu Stephen Lin, kamu bisa melakukannya, kamu sangat sombong setelah memiliki pendukung. Menyingkirlah. Aku ingin masuk dan menemukan putriku, Zhou Yanqiu berteriak dan berjalan ke dalam kelompok. Kalau kamu mau cari putrimu, buat janji dulu Taigen, ingat, siapapun itu, kamu hanya perlu memenuhi tugasmu. Lain kali seseorang berani memanggilmu anjing, pukul saja dia, dan aku akan menanggungnya. Konsekuensinya. Stephen Lin selesai, berbalik dan berjalan ke dalam kelompok. Li Tiegen gemetar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak dipecat, tetapi dia juga mendapat kenaikan gaji. Pada hari-hari ini, penjaga keamanan mana yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini setelah menyinggung ibu bos dalam hukum? Dia pasti tidak mengikuti orang yang salah. Hanya bos seperti itu yang layak untuk setia. Li Tiegen mengambil tongkatnya, menghalangi Zhou Yanqiu yang sedang bergegas masuk, dan berkata dengan dingin, jika Anda ingin bertemu dengan Presiden Yao kita, buatlah janji. Petik 2. Kamu buta, tidakkah kamu melihat bahwa aku adalah ibu mertua Stephen Lin? Teriak Zhou Yanqiu. Presiden Lin tidak mengatakan bahwa ibu mertuanya dapat bergabung dengan kelompok itu, kata Li Tiegen. Oke, sangat bagus kalian semua menggertakku, oke. Aku akan menelepon putriku sekarang, kata Zhou Yanqiu sambil mengangkat telepon lagi. Pada saat ini, Zhou Yanqiu sangat menyesal. Untuk berpura-pura memaksa, dia memanggil Stephen Lin. Dia berpikir bahwa meskipun Stephen Lin sedikit memberontak baru-baru ini, itu tidak akan melawannya karena penjaga keamanan. Itu benar-benar membuat dia kehilangan muka di depan umum. Dia hanya bisa memanggil putrinya sekarang dan memintanya untuk menjemputnya. Tidak mungkin putrinya melihatnya, kan? Untungnya,
Yao Jing segera turun setelah mengetahui bahwa Zhou Yanqiu ada di bawah, dan kemudian membawa Zhou Yanqiu ke dalam grup. Aku sangat marah, Jing, kamu tidak tahu bagaimana aku dipermalukan di pintu sekarang. Puluhan orang menatapku, wajahku telah benar-benar hilang oleh Stephen Lin. Jing, Bu, tolong cerai Stephen Lin, jadi aku masih bisa memiliki wajah, Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat sambil berjalan. Bu, saya juga mendengar bahwa penjaga keamanan berkomitmen pada tugas mereka. Jika Anda ingin memenangkan hati orang, Anda tidak dapat menghukum penjaga keamanan, kata Yao Jing. Selama dia mau membayar gajinya, yang hati rakyatnya bukan miliknya. Ah, ngomong-ngomong, aku tahu, dia adalah boneka, itu sebabnya dia ingin memenangkan hati orang. Sehingga bahkan jika orang-orang di belakangnya tinggalkan dia bisa terus menjadi bos. Apakah menurutmu aku benar? Kata Zhou Yanqiu. Hal terpenting bagi sebuah perusahaan adalah kohesi, dan kohesi tidak ada hubungannya dengan siapa yang membayar upah. Melalui insiden itu, saya tidak tahu berapa banyak hati orang yang telah saya peroleh, dan perolehan semacam ini akan sangat meningkatkan efektivitas pertempuran. Dari seluruh grup Lin. Sebagai perbandingan, jika Anda melihat perusahaan Tianjiao, manajemen internal perusahaan Tianjiao kacau. Beberapa anggota keluarga telah membentuk faksi mereka sendiri di perusahaan, berkelahi satu sama lain dan menyebabkan batu sandungan. Semua orang ingin mendapatkan yang lebih besar menguntungkan bagi mereka sendiri. Ini mengarah pada peningkatan biaya operasi perusahaan dan penurunan efisiensi. Dan jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, nasib Tianjiao tidak akan jauh lebih baik, kata Yao Jing. Perusahaan memiliki kakekmu yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, masalah apa yang bisa terjadi? Selain itu, selama kamu bisa bersama Li Shao, perusahaan akan mendapat dukungan kuat dari keluarga Li. Perkembangan masa depan hanya bisa dilakukan lebih baik, kata Zhou Yanqiu. Kalian selalu berpikir untuk mengandalkan kekuatan eksternal untuk menumbuhkan perusahaan, tetapi kamu tidak peduli dengan peningkatan perusahaan itu sendiri. Menyedihkan. Yao Jing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Putri, ibu sebenarnya tahu bahwa perusahaan Tianjiao memiliki banyak masalah, jadi dia berharap Anda bersama Li Shao, sehingga suara Anda akan meningkat, dan Anda benar-benar dapat campur tangan dalam pengelolaan perusahaan, tetapi sekarang Anda tidak melakukannya. Ingin bersamanya sama sekali. Stephen Lin bercerai, ibu itu hanya bisa menjadi hal terbaik berikutnya. Saya mohon Anda menyerahkan pasokan bahan bangunan dari grup Lin ke perusahaan Tianjiao kami, sehingga Anda juga bisa mendapatkan keuntungan tertentu. Hak untuk berbicara. Ketika Anda memberikan beberapa saran, semua orang tidak boleh mendengarkan Anda. Jika tidak ada dari keduanya, perusahaan Tianjiao hanya bisa runtuh. Apakah Anda tega melihatnya runtuh? Petik 2. Bab 28 Syarat Kerjasama. Tidak mungkin setiap orang hidup seperti yang mereka inginkan di dunia ini, dan akan selalu ada berbagai belenggu yang membuat orang harus terkekang. Yao Jing adalah orang yang makannya lembut dan tidak keras. Dia tidak takut Zhou Yanqiu akan mengacaukannya, tetapi dia paling takut Zhou Yanqiu akan mengatakan yang sebenarnya dan alasannya. Perusahaan Tianjiao memang dalam banyak bahaya. Ada terlalu banyak nengat di perusahaan. Jika tidak ada yang lain, Yao Sanchuan sendiri dapat mengambil 20 hingga 30% dari keuntungan perusahaan setiap tahun. Kebetulan Yao Tianlong mencintai cucu ini, jadi dia menutup mata terhadap masalah ini. Selain apa yang diambil Yao Sanchuan, banyak faksi lain juga mengambilnya. Uang yang dihasilkan perusahaan setiap tahun pada dasarnya dibagi, dan jarang meningkatkan investasi. Oleh karena itu, perusahaan pada dasarnya tidak menaikkan gaji karyawannya selama bertahun-tahun, dan karyawan telah meninggalkan batch demi batch. Hampir tidak ada karyawan lama di seluruh perusahaan. Perusahaan seperti itu menyembunyikan kelemahan yang sangat besar, dan seringkali hanya membutuhkan hal kecil, dan seluruh perusahaan akan runtuh dalam sekejap.
Yao Jing telah menjadi CEO perusahaan selama beberapa tahun, berusaha menjaga keseimbangan perusahaan, tetapi sekarang setelah dia pergi, Yao Sanchuan adalah orang yang mengambil alih. Dapat dibayangkan bahwa situasi perusahaan akan seimbang lebih tak tertahankan di masa depan. Jingjing, ibu jarang meminta apapun padamu. Saya meminta Anda untuk menceraikan Stephen Lin sebelumnya, tetapi jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Sekarang saya mohon Anda membantu perusahaan kami untuk bekerja sama, dan Anda setuju dengan Bu. Zhou Yanqiu melihat wajah Yao Jing berubah, mengetahui bahwa Yao Jing telah terguncang. Dia meraih tangan Yao Jing dan memohon lagi. Hai. Yao Jing menghela nafas dan berkata, Bu, bukan tidak mungkin jika aku benar-benar ingin bekerja sama. Petik 2. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan dan mengatur seseorang untuk menghubungi grup Lin, Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Tapi kamu harus berjanji padaku beberapa syarat, Yao Jing berkata dengan serius. Syarat apa yang kamu katakan, kata Zhou Yanqiu. Pertama, Anda tidak dapat bekerja sama atas nama perusahaan Tianjiao. Sebelum Stephen, Anda memutuskan kerjasama dengan perusahaan Tianjiao untuk saya. Jika Anda masih bekerja sama dengan perusahaan Tianjiao, maka wajah Stephen tidak akan terlihat bagus, kata Yao Jing. Tidak masalah, cukup buat perusahaan cangkang, Zhou Yanqiu mengangguk. Kedua, margin keuntungan harus ditekan. Perencanaan seluruh distrik sekolah saat ini menunjukkan bahwa ini adalah proyek besar, dan banyak pemasok telah menekan margin keuntungan mereka dengan imbalan peluang kerja sama. Jadi, Anda harus melakukan hal yang sama, kata Yao Jing. Jingjing, uang ini untuk keluargaku, bukan untuk orang lain, jangan dipadatkan. Saran Zhou Yanqiu. Jika kamu tidak mengompres, kamu tidak akan bekerja sama, kata Yao Jing tanpa ekspresi. Oke, Zhou Yanqiu mengangguk cepat. Ketiga, saya akan memimpin kerja sama grup Lin kali ini, dan Song Siking akan memimpin perusahaan Tianjiao, kata Yao Jing. Song Siking, sahabatmu. Dia hanya pegawai biasa, Zhou Yanqiu mengerutkan kening. Dalam hal kemampuan kerja, Song Siking lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari Yao Sanchuan. Apalagi jika dia adalah pemimpinnya, aku bisa bekerja sama dengan perusahaanmu dengan percaya diri, kata Yao Jing. Kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu mereka, kata Zhou Yanqiu setelah ragu-ragu sejenak. Syarat terakhir, dan yang paling penting, kalian semua, minta maaf kepada Stephen, kata Yao Jing. Tidak mungkin, Zhou Yanqiu menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan bekerja sama, kata Yao Jing. Tidak, Jingjing, tidak mungkin bagimu untuk melakukan ini. Tidak pantas meminta kakek dan orang tuamu untuk meminta maaf kepada seorang junior. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Minta maaf tanpa memandang usia. Apakah tidak apa-apa bagi para penatua untuk membuat kesalahan tanpa mengakuinya? Dalam beberapa tahun terakhir, apa yang telah Anda katakan dan lakukan pada Stephen, saya pikir Anda semua harus tahu bahwa jika Anda ingin bekerja sama, pertama-tama Anda harus mengakui kesalahan Anda dan mengakui kesalahan Anda sebelum Anda dapat bekerja sama. Bu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kali ini, jika perusahaan Tianjiao benar-benar dapat bekerja sama dengan grup Lin, diperkirakan secara konservatif bahwa keuntungannya akan sekitar 300 juta. Kata Yao Jing. 300 juta, mata Zhou Yanqiu langsung lurus. Menurut dividen 3% Yao Tianlong, dia akan mendapatkan 9 juta. Itu 9 juta mungkinkah membeli rumah mewah dan mobil mewah? Ini hanya perkiraan konservatif, kata Yao Jing. Maka saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan mereka, Zhou Yanqiu mengangguk. Di hadapan minat yang besar, seharusnya tidak apa-apa untuk meminta maaf. Jika kamu setuju dengan 4 syarat ini, kamu bisa bekerja sama. Jika kamu tidak setuju, maka kamu tidak perlu membicarakan apapun. Bu, aku punya hal lain untuk dilakukan.
Jika kamu baik-baik saja, kamu bisa pergi dulu, kata Yao Jing. Kalau begitu aku pergi dulu, Zhou Yanqiu sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk kembali ke perusahaan Tianjiao, jadi dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia segera berkata selamat tinggal pada Yao Jing dan pergi. Melihat Zhou Yanqiu pergi, Yao Jing merenung lama, lalu masuk ke lift dan naik ke lantai paling atas. Tuan Yao, Tuan Lin telah keluar. Wang Hai melihat Yao Jing berjalan keluar dari lift, berjalan dan berkata sambil tersenyum. Pergi, kemana kamu pergi? Tanya Yao Jing. Saya juga tidak tahu tentang itu, tetapi Tuan Lin meminta saya untuk menyampaikan sepatah kata kepada Anda sebelum pergi, kata Wang Hai. Apa? Presiden Lin mengatakan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak perlu menceritakan semuanya kepadanya, kata Wang Hai. Yao Jing tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa Stephen Lin telah menebak tujuan kunjungan Zhou Yanqiu, dan juga menebak bahwa dia akan setuju dengan Zhou Yanqiu. Jadi dia meminta Wang Hai untuk meninggalkan kalimat seperti itu untuk dirinya sendiri. Aku mengerti. Yao Jing mengangguk dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, perusahaan Tianjiao. Zhou Yanqiu masuk ke perusahaan dengan bangga. Beritahu semua orang, bersiaplah untuk rapat, ada kabar baik, Zhou Yanqiu berkata dengan bangga kepada seorang eksekutif perusahaan. Kemudian, Zhou Yanqiu berjalan ke ruang konferensi. Tidak lama kemudian, keluarga Yao datang ke ruang konferensi. Yanqiu, saya mendengar dari orang-orang di bawah, apakah Anda punya kabar baik? Yao Tianlong duduk di kursi atas dan bertanya sambil tersenyum. Itu pasti, Zhou Yanqiu tersenyum bangga, melirik Yao Sanchuan, dan menemukan bahwa wajah Yao Sanchuan tidak terlalu bagus, dia sangat bahagia. Kalau begitu bicarakan itu, kata Yao Tianlong. Jingjing berjanji untuk membiarkan grup Lin bekerja sama dengan perusahaan Tianjiao kami, kata Zhou Yanqiu. Bagus sekali, Yao Tianlong menepuk sandaran tangan kursi dengan gembira dan berkata, kesempatan perusahaan Tianjiao kami telah datang lagi Yanqiu, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini, dan saya akan memberi Yao Jing dividen 3%. Petik 2. Ayah, kerjasama adalah kerjasama, tetapi grup Lin juga memiliki persyaratan, kata Zhou Yanqiu. Permintaan apa? Selama itu masuk akal, kami akan setuju, Yao Tianlong berkata sambil tersenyum. Pertama, kami ingin mencari nama dari perusahaan lain untuk bekerja sama dengan mereka, kata Zhou Yanqiu. Tidak masalah. Aku tahu ini pasti untuk merawat wajah Stephen Lin, Yao Tianlong mengangguk. Kedua, tekan margin keuntungan, Zhou Yanqiu berkata lagi. Mendengar ini, Yao Tianlong sedikit mengernyit dan berkata, berapa yang dikompresi? Ini mirip dengan bisnis lain, kata Zhou Yanqiu. Tidak apa-apa, Yao Tianlong mengangguk lagi. Ketiga, Song Siking akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerja sama ini, kata Zhou Yanqiu. Tidak, Yao Sanchuan berkata dengan penuh semangat, saya adalah CEO perusahaan, dan saya harus bertanggung jawab atas kerja sama semacam ini. Sanchuan, hanya orang yang bertanggung jawab atas kerja sama. Aku tahu tentang Song Siking, dan dia masih memiliki kemampuan. Biarkan dia yang bertanggung jawab dan biarkan dia yang bertanggung jawab. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Yao Jing, jadi aku yakin dia masih bisa menggunakan hubungan ini, kata Yao Tianlong. Tapi kakek, Yao Sanchuan ingin mengatakan sesuatu dengan cemas, tetapi dihentikan oleh tatapan Yao Tianlong. Yao Sanchuan harus menutup mulutnya. Keempat, kita perlu meminta maaf kepada Stephen Lin, Zhou Yanqiu dengan hati-hati menyatakan syarat keempat. Mustahil. Benar-benar tidak. Bagaimana kita bisa meminta maaf kepada anak itu Stephen Lin? Anggota keluarga Yao di sekitarnya keberatan. Masalah permintaan maaf menyangkut wajah seluruh keluarga kami. Bagaimanapun, kami tidak bisa meminta maaf, Yao Tianlong menggelengkan kepalanya.
Itu benar, masalah besar tidak bekerja sama, mari kita minta maaf, lebih baik membiarkan kita mati, Yao Sanchuan mengikuti. Tapi Jingjing mengatakan bahwa kali ini proyek pembangunan perumahan distrik sekolah sangat besar. Jika kita bekerja sama dengan mereka, keuntungan konservatif bisa sekitar 300 juta, kata Zhou Yanqiu. 300 juta. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Perusahaan Tianjiao adalah perusahaan kecil, dengan nilai pasar hanya beberapa miliar, dan keuntungan tahunan hanya 18 juta, 300 juta, yang merupakan keuntungan lebih dari 20 tahun. Maaf, itu tidak lebih dari bibir atas menyentuh bibir bawah, dan kami benar-benar terlalu banyak tentang Stephen sebelumnya. Saya pikir sudah waktunya untuk meminta maaf kepadanya, kata Yao Tianlong serius. Aku juga berpikir begitu, Yao Sanchuan mengangguk dan berkata, aku pernah memarahi Stephen Lin sebelumnya, ini tidak asli, bagaimanapun juga dia adalah saudara iparku, aku harus meminta maaf padanya. Petik 2. Aku juga ingin meminta maaf. Petik 2. Saya juga mau. Di depan keuntungan 300 juta, semua orang meletakkan apa yang disebut wajah mereka. Zhou Yanqiu tiba-tiba merasa sedikit konyol. Meskipun dia juga salah satu dari orang-orang ini, dia adalah orang yang mengajukan permintaan kepada orang-orang ini saat ini, jadi dia memiliki perasaan yang terpisah. Dia melihat orang-orang ini yang masih berbicara tentang hidup dan mati dan tidak bisa meminta maaf. Menit yang lalu, dan merasakan wajah orang-orang ini. Sangat aneh. Kami juga menyetujui kondisi ini, kata Yao Tianlong. Oke, ada satu syarat terakhir. Jingjing mengatakan bahwa dividen untuknya harus 5%, kata Zhou Yanqiu. 5%, tidak masalah. Selama kerja sama ini benar-benar dapat berjalan, Yao Tianlong berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada apa-apanya berbagi 5% dari 300 juta keuntungan. Oke, saya akan menjawab Jingjing sekarang. Zhou Yanqiu mengangkat alisnya dengan gembira. Dia tidak memberitahu Yao Jing tentang dividen, jadi 5% dari dividen itu adalah miliknya sendiri. Bab 29 Aturan tak terucapkan. Song Siking dipanggil ke kantor oleh Yao Sanchuan. Song Siking sangat jijik dengan Yao Sanchuan, bukan hanya karena ini adalah penguasa dunia kedua yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi juga karena penguasa dunia kedua ini pernah ingin membuat aturan tak tertulis untuknya. Di seluruh perusahaan Tianjiao, Yao Jing adalah kecantikan nomor 1, dan Song Siking adalah kecantikan nomor 1. Dia benar-benar tidak jauh berbeda dari Yao Jing. Satu-satunya perbedaan adalah temperamen Yao Jing, tetapi temperamen tidak mudah untuk dikatakan. Beberapa orang menyukai presiden yang kuat dan wanita yang mendominasi, sementara yang lain menyukai Song Siking, pekerja kerah putih kecil yang lucu dan lucu. Yao Sanchuan menyukai Song Siking, tetapi bukan tipe yang ingin menikah dengannya, karena Yao Sanchuan sudah menikah. Yao Sanchuan pernah memberitahu Song Siking lebih dari sekali bahwa dia akan pergi ke kantor saya untuk bekerja lembur di malam hari dan memberi Anda promosi dan kenaikan gaji pada hari berikutnya, tetapi Song Siking menolak semuanya. Saat itu, karena Yao Jing adalah presiden, Yao Sanchuan tidak bagaimana menghadapi Song Siking. Tapi sekarang setelah Yao Sanchuan menjadi presiden, kehidupan Song Siking tidak terlalu mudah. Dia bersembunyi dari Yao Sanchuan setiap hari. Untungnya, perhatian Yao Sanchuan baru-baru ini tertuju pada seorang mahasiswi cantik di universitas terdekat. Memprovokasi dia lagi. Tapi hari ini, Song Siking dipanggil ke kantor oleh Yao Sanchuan. Dia merasa telah lolos dari hari pertama tahun baru tetapi bukan hari ke-15. Lagu kecil. Petik 2. Yao Sanchuan menyipitkan mata dan memandang Song Siking dari atas ke bawah. Song Siking tidak terlalu tinggi atau kurus, dan memiliki sensualitas, dan rambut emasnya yang panjang membuatnya lebih eksotis. Menurut pengamatan Yao Sanchuan selama bertahun-tahun, ini jelas merupakan hal yang menakjubkan di kepala tempat tidur,
dan lebih cocok sebagai pasangan tidur daripada wanita Yao Jing yang tidak dapat dipahami. Tuan Yao, Song Siking menunjukkan senyum manis. Dia berbeda dari Yao Jing. Yao Jing lurus, dan semua emosinya ada di wajahnya, tetapi dia bahkan lebih mampu menyamar. Personil perusahaan telah banyak berubah baru-baru ini, Anda harus menyadarinya, kata Yao Sanchuan. Saya tahu, banyak karyawan lama telah pergi bahkan CEO telah pergi, Song Siking mengangguk. Yah, karena perusahaan baru-baru ini berencana untuk mengembangkan bisnis baru, tepat setelah pertemuan itu, perusahaan berencana untuk mendirikan perusahaan cabang. Di permukaan, perusahaan cabang ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan Tianjiao kami, tetapi itu sebenarnya adalah cabang dari perusahaan Tianjiao kami. Cabang ini akan bekerja sama dengan grup Lin, dan nilainya bagi perusahaan Tianjiao tidak diragukan lagi. Kata Yao Sanchuan. Benarkah? Itu bagus, grup Lin sangat populer baru-baru ini, kata Song Siking. Karena Anda ingin membuka perusahaan baru, Anda harus memiliki tim kepemimpinan baru. Saya pikir kemampuan Anda sudah cukup. Manajer umum perusahaan baru ini, saya pikir Anda cukup kompeten, kata Yao Sanchuan. Benarkah? Song Siking bertanya dengan heran. Tentu saja benar. Ketua selalu meminta saya untuk memilih manajer umum yang cocok. Yang saya pikirkan adalah Anda, tapi manajer umum perusahaan baru ini pasti orang kepercayaan terdekat saya. Saya ingin bertanya kamu sekarang, apakah kamu ingin menjadi orang kepercayaan terdekatku? Yao Sanchuan bertanya dengan mata menyipit. Ini, Song Siking tampak malu. Bisa dipikir-pikir, ketika orang benar-benar dapat menemukan peluang dalam hidup mereka, mereka sangat sedikit. Ketika kesempatan datang, Anda harus memanfaatkannya. Tidak menutup kemungkinan peluang ini akan membuat Anda melambung tinggi, posisi manajer umum. Hanya satu, ada banyak orang yang ingin melakukannya. Jika saya ingin mendukung Anda, itu akan menyinggung banyak orang, jadi Anda harus menjadi orang kepercayaan terdekat saya, sehingga saya dapat mengatur Anda untuk naik dengan percaya diri, Yao Sanchuan berkata dengan serius. Lalu, Presiden Yao, apa yang Anda perlu saya lakukan? Tanya Song Siking. Nah, sore ini aku ada rapat di Hotel Hilton, kamu bisa ikut denganku, kata Yao Sanchuan. Tuan Yao, apakah Anda ingin aturan tak terucapkan untuk saya lagi? Song Siking bertanya, mengedipkan matanya yang besar. Aturan tak terucap apa yang bukan aturan tak terucapkan, jangan terlalu teliti. Perusahaan itu milik keluarga kita, jadi aturannya ditetapkan oleh keluarga kita, mengerti? Yao Sanchuan berkata serius. Itu saja, tapi, Tuan Yao, dia baru saja menelepon saya dengan tenang dan mengatakan kepada saya bahwa dia telah mengatur agar saya menjadi manajer umum perusahaan baru, dan kami telah berkomunikasi dengan manajemen atas perusahaan kami. Sepertinya, aku tidak perlu berbicara denganmu. Pergi ke rapat, manajer umum perusahaan baru ini juga aku, kan? Song Siking bertanya sambil tersenyum. Yao Sanchuan merasa malu. Dia ingin menggunakan posisi manajer umum perusahaan baru untuk mengambil keuntungan dari aturan tak terucap dari Song Siking. Tanpa diduga, Song Siking sudah tahu bahwa dia duduk dengan kokoh di posisi manajer umum. Tuan Yao, Anda tidak asli. Anda meminta saya untuk sesuatu yang sudah aman, kata Song Siking lagi. Batuk-batuk, aku hanya bercanda denganmu, Xiao Song, selamat telah terpilih sebagai manajer umum perusahaan baru. Yah, kamu bisa keluar, Yao Sanchuan melambaikan tangannya. Aku tidak perlu pergi ke pertemuan denganmu. Song Siking bertanya dengan main-main. Tidak perlu, Yao Sanchuan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku pergi dulu, Presiden Yao, kata Song Siking, berbalik dan berjalan keluar dari kantor, lalu menutup pintu. Sama sepertimu, apakah kamu masih ingin meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha? Jingjing adalah sahabatku, Song Siking mendengus bangga, lalu berjalan kembali ke kantornya.
Bajingan, Yao Sancuan berkata sambil duduk di kantor, menggertakkan giginya. Yao Jing, kamu bahkan dapat menyabot hal seperti itu. Tunggu saja, selama Stephen Lin kehilangan nilai kegunaannya. Aku ingin melihat, kamu masih memegang posisi asisten presiden. Efisiensi grup Tianjiao cukup baik setelah mengatur segalanya di pagi hari, kondisi yang dibutuhkan Yao Jing pada dasarnya terpenuhi di sore hari. Nama perusahaan baru adalah Hong Yi, dan manajer umum perusahaan tersebut langsung dilayani oleh Song Siking. Namun, perusahaan Hong Yi ini hanyalah cangkang kosong. Grup Lin bekerja sama dengan Hong Yi, tetapi semua yang mereka dapatkan pada akhirnya disediakan oleh grup Tianjiao, dan Hong Yi baru saja mentransfer. Plaza City. Yang Sandao terbangun oleh dering telepon. Dia mendorong wanita di sampingnya pergi dan mengangkat telepon. Yang Sandao, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Aku memberimu 1 juta, tetapi Stephen Lin masih pergi bekerja hari ini. Ada apa? Apakah kamu mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa? Suara kesal Sen Hong Yue datang dari yang lain. Akhir telepon. Ayo. Saudari Hong Yue, jangan tidak sabar. Petik 2. Yang Sandao menggosok matanya dan berkata, orang di belakang Stephen Lin memiliki sesuatu. Saya sudah meminta seseorang melakukannya kemarin, tetapi tidak ada berita tentang orang-orang itu. Sekarang saya harus berhenti setelah beberapa saat. Ketika Stephen Lin melonggarkan kewaspadaannya, dia akan mengatur serangan kedua agar dia tidak tertangkap. Petik 2. Tidak peduli apa, dalam 3 hari, aku ingin Stephen Lin memiliki kaki, kata Sen Hong Yue. 3 hari, waktunya agak terburu-buru, dan kamu harus membayar lebih, kata Yang Sandao. Yang Sandao, 1 juta banyak, Sen Hong Yue berkata dengan marah. Jika kamu sedang terburu-buru, kamu harus menambahkan uang, kata Yang Sandao sambil tersenyum. Berapa? Tanya Sen Hong Yue. 1.500.000. Petik 2. Oke, beri aku salah satu kaki Stephen Lin, dan aku akan memberimu uang, kata Sen Hong Yue. Tidak masalah, tunggu saja kabarku, Sister Hong Yue, kata Yang Sandao, menutup telepon, dan kemudian memanggil bawahannya Ayong. Apakah kamu menatap Stephen Lin? Yang Sandao bertanya. Menonton, Stephen Lin sekarang pergi ke pusat penahanan, kata Ayong. Pergi ke pusat penahanan. Apa yang dia lakukan di sana? Yang Sandao bertanya dengan curiga. Aku juga tidak tahu, jawab Ayong. Dalam 3 hari, saya ingin Stephen Lin memiliki kaki. Kali ini, Anda bisa melakukannya sendiri, kata Yang Sandao. Oke, lalu Stephen Lin punya istri bernama Yao Jing, yang sangat tampan, jadi dia mengikatnya, lalu membiarkan Stephen Lin datang kepadaku sendiri. Kaki ini sudah siap untuk pergi, Ayong tertawa. Gadis itu bernama Yao Jing, aku pernah mendengarnya, jadi mari kita ikat dia dan bawa dia kepadaku, kata Yang Sandao. Baik, sisi lain. Stephen Lin mengemudikan Hyundai Elantra-nya sendirian ke arah pusat penahanan. Saat mengemudi, Stephen Lin melihat ke kaca spion. Selalu ada mobil yang mengikuti di kaca spion. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin berdering, dan panggilan itu dari Dong Jian. Kami sudah membuka paksa mulut yang kamu tinggalkan tadi malam. Orang yang meminta mereka melakukan sesuatu adalah seorang pria bernama Titu. Titu ini adalah bawahan dari harimau tersenyum Yang Sandao, kata Dong Jian. Yang Sandao, Stephen Lin berkata dengan senyum main-main, aku bahkan tidak mencarinya, jadi dia datang ke pintu sendirian. Apakah kamu ingin membunuhnya? Dong Jian bertanya. Yang Sandao, saya tidak punya keluhan dengan dia tidak bisa membiarkan seseorang memotong saya tanpa alasan, mungkin ada seseorang di belakangnya, saya kira itu seharusnya Sen Hong Yue, orang ini akan disimpan terlebih dahulu, dan akan berguna untuk berurusan dengan Sen Hong Yue nanti. Selain itu, bukankah serigala serakah datang ke kota Selat, biarkan dia menatap Yao Jing. Yang Sandao tidak memiliki batas bawah untuk apa yang bisa dia lakukan. Saya tidak ingin Yao Jing takut, kata Stephen Lin. Ya, setelah menutup telepon,
mobil Stephen Lin juga melaju ke pintu pusat penahanan. Stephen Lin menghentikan mobil, dan kemudian menyerahkan aplikasi kepada penjaga di gerbang. Tidak lama kemudian, Stephen Lin diizinkan memasuki pusat penahanan. Di sisi lain, setelah Dong Jian menutup telepon, dia melihat ke depannya. Di depannya, adalah orang yang selamat yang ditinggalkan oleh Stephen Lin kemarin. Pada saat ini, orang yang selamat telah disiksa pada tingkat yang lebih rendah. Kamu berkata, jika aku menjelaskan dengan jujur, biarkan aku pergi. Pria itu berkata sebentar. Dong Jian sedikit mengernyit dan berkata, singkirkan. Petik 2. Ya, beberapa pria kuat melangkah maju, mengabaikan teriakan pria itu, dan langsung menarik pria itu menjauh. Serigala serakah, Tuan Muda memintamu untuk melindungi wanita muda itu. Dong Jian menoleh dan berkata kepada seorang pria yang berjongkok di kursi di sampingnya. Pria ini tampak berusia sekitar 30 tahun, rambutnya agak panjang, tubuhnya panjang dan kurus, tetapi matanya aneh, fluktuasi emosi. Oke. Pria bernama Greedy Wolf mengangguk, lalu melompat dari kursi, tangannya di saku, dan berbalik untuk pergi. Bab 30 adalah pilihanmu. Di dalam pusat penahanan kota Selat, Lin Zixing dicurigai melakukan banyak kejahatan ekonomi dan ditahan sementara di sini. Jika tidak ada yang lain, dia akan diadili oleh penuntut umum dalam beberapa bulan ke depan, dan akhirnya pengadilan akan memberinya hukuman percobaan, dan kemudian dia akan pergi dari sini dan kembali ke pandangan publik lagi. Lin Zixing menghitung waktu untuk hidup setiap hari, dia tidak sabar untuk pergi keluar, dan ingin membunuh benih jahat itu. Lin Zixing, seseorang sedang berkunjung. Seorang penjaga penjara membuka pintu kamar Lin Zixing. Kunjungi. Lin Zixing tertegun sejenak dan bertanya, siapa itu? Itu saudaramu, kata sipir penjara. Saudaraku. Murid Lin Zixing menyusut, dan kemudian berjalan keluar ruangan. Ruang resepsi. Stephen Lin duduk di kursi. Ada meja di depannya, dan ada folder di atas meja. Lin Zixing dibawa ke ruang resepsi oleh penjaga penjara. Ketika Lin Zixing melihat Stephen Lin, niat membunuh yang kuat meledak di matanya. Beraninya kamu datang kepadaku, Lin Zixing berkata dengan dingin, menatap Stephen Lin. Kamu adalah kakak laki-laki tertuaku, kamu akan dipenjara, bukankah normal aku datang menemuimu? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Lin Zixing memiliki wajah dingin, berjalan ke Stephen Lin dan duduk, memandang Stephen Lin dan berkata, jika Anda ingin menertawakan saya dan mempermalukan saya, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda membuang-buang waktu. Untuk saya, kamu itu hanya bajingan, cemoohanmu tidak akan mempengaruhiku sedikit pun. Petik 2. Jangan membuatku berpikir terlalu buruk, kakak. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, aku juga sangat sedih bahwa kamu berada di penjara, lagi pula, darah larut dalam air, bukan? Darah larut dalam air, apakah kamu percaya ini? Lin Zixing bertanya sambil mencibir. Aku percaya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, di mataku, kamu selalu kakak tertuaku, tidak peduli apakah kamu di penjara atau apapun, kamu adalah kakak tertuaku. Stephen Lin, singkirkan wajah munafikmu dan katakan, aku akan segera keluar, kalau begitu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, Lin Zixing berkata dengan gigi terkatup. Maukah kamu melepaskanku? Wajah Stephen Lin tiba-tiba menunjukkan senyum main-main, dan berkata, 23 tahun yang lalu, ketika kamu mendorongku dari atap lantai 7, kamu tidak pernah berpikir untuk melepaskanku, aku masih Don. Bukankah kamu hidup dengan baik? Apa? Murid Lin Zixing menyusut, menatap Stephen Lin dengan ngeri. 23 tahun yang lalu, saya baru berusia 5 tahun dan Anda berusia 10 tahun. Anda bilang ingin bermain petak umpet dengan saya dan membawa saya ke atap. Ketika saya berdiri di tepi atap, Anda mendorong saya dari atap dengan tangan Anda sendiri. Saya jatuh dari lantai 7, menabrak atap mobil yang diparkir di lantai bawah, patah 5 tulang rusuk, panggul retak,
pendarahan paru-paru, tulang belakang bengkok, tulang kaki kominutif, gegar otak. Hampir semua orang mengira saya sudah mati, tetapi saya tidak berharap bahwa hidup saya terlalu sulit, dan akhirnya saya selamat. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang berbicara tentang anekdot masa kecil yang menyenangkan. Kamu ingat, mengapa ayahmu bertanya nanti dan kamu tidak mengatakan apa-apa? Lin Zixing bertanya dengan cemberut. Apa yang saya katakan? Saya memberitahu orang-orang bahwa Anda mendorong saya ke bawah. Siapa yang akan percaya kata-kata anak saya yang berusia 5 tahun? Siapa yang akan percaya kata-kata menantu laki-laki? Bahkan jika seseorang mempercayainya, lalu apa? Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda secara tidak sengaja mendorong saya ke bawah ketika Anda sedang bermain, dan paling banyak Anda akan dipukuli? Karena tidak masuk akal untuk mengatakannya, mengapa saya harus mengatakannya? Tanya Stephen. Jadi, sejak saat itu, kamu mulai bertingkah bodoh dan tercengang, menunjukkan bahwa otakmu trauma, kamu tidak bisa membaca dengan baik, kamu tidak bisa berbicara dengan baik, dan kepribadianmu mulai banyak berubah, menjadi lemah dan penakut. Lin Zixing bertanya dengan cemberut. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ibuku mengajariku. Petik 2. Wanita itu, pupil Lin Zixing sedikit menyusut. Ibuku memberitahuku bahwa jika aku ingin tinggal di keluarga ini, aku harus bertingkah seperti orang bodoh, aku harus lemah, aku harus penakut, aku harus menyinari semua kakakmu, hanya di sini. Kamu dan kamu ibuku akan membiarkanku pergi, dan aku akan punya cukup waktu untuk tumbuh dewasa, kata Stephen Lin. Kamu bisa menanggungnya selama lebih dari 20 tahun, Lin Zixing menghela nafas dengan tulus, tidak sulit untuk menanggungnya sendiri selama 2 atau 3 tahun, tetapi terlalu menakutkan untuk menanggungnya selama lebih dari 20 tahun, dan itu masih dari seorang anak. Sudah waktunya untuk mulai menahan diri. Siapa yang mengira bahwa seorang anak akan belajar bersabar dan bersembunyi pada usia 5 tahun? Ayah seharusnya menyadarinya nanti, jadi 4 tahun yang lalu, ayah memintaku untuk menikahi seorang wanita dari keluarga Yao, aku menjadi paman dari keluarga Yao. Meskipun statusku tidak terlalu terhormat, setidaknya itu bisa membuatmu merasa lebih cemburu. Sebenarnya, saya tidak tahu tentang Anda. Meskipun Anda tidak dilahirkan dari ibu yang sama, tetapi Anda adalah kakak laki-laki saya, jadi setelah menikah untuk waktu yang lama, saya berpikir untuk pergi. Ini sayang sekali ketika saya akan pergi, ayah saya meninggal. Stephen Lin menghela nafas. Mendengar ini, ekspresi Lin Zixing sedikit berubah. Ayah meninggal, ini terlalu aneh. Stephen Lin memandang Lin Zixing dan berkata, bagaimana bisa rem mobil yang bagus tiba-tiba gagal? Mengapa itu terjadi ketika ayah saya sedang dalam perjalanan bisnis? Mengapa itu terjadi? Kebetulan berada di bagian jalan yang menurun. Saya pergi ke tempat kejadian untuk melihat, mobil menerobos sabuk isolasi, menabrak dinding, dan kemudian terbakar. Saya mendengar dokter mengatakan bahwa ayah saya dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Dia dibakar hidup-hidup menjadi karbon. Pikirkan, selama waktu itu, dia pasti sangat putus asa dan sangat kesakitan. Petik 2. Berhenti bicara, Lin Zixing berkata dengan wajah pucat, saya juga sangat sedih dengan kematian ayah saya, tetapi itu adalah kecelakaan. Petik 2. Sungguh, apakah itu hanya kecelakaan? Stephen Lin memandang Lin Zixing dan berkata, sebelum kecelakaan ayahku telah mendekatiku dan secara samar-samar mengusulkan untuk mengizinkanku bergabung dengan manajemen perusahaan. Kecelakaan mobil. Petik 2. Aku bilang, itu kecelakaan. Lin Zixing membanting meja dan berdiri dan berteriak, Stephen Lin, jangan berspekulasi, ini ayahku. Itu ayahku juga. Stephen Lin menatap Lin Zixing yang mengerikan, dan berkata dengan ringan, aku percaya, tidak peduli bagaimana kamu tidak memiliki hati nurani, kamu tidak akan menyerang ayah kami. Petik 2. Lin Zixing duduk di kursi dengan isapan, dan terengah-engah, aku manusia, bukan binatang.
Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya akan mencari tahu tentang masalah ayah. Saya datang kepada Anda hari ini. Selain mengunjungi Anda, ada hal lain yang saya perlu bantuan Anda. Petik 2. Kamu memintaku untuk membantu. Apakah kamu gila? Lin Zixing berkata dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru untuk menolak. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu sudah di sini selama beberapa hari, dan keluarga tidak bisa tanpa Tuan selama sehari. Aku sedang memikirkan apakah kamu harus menyerahkan posisi kepala keluarga Lin dan menyerahkan posisi ini kepada bos. Pria yang cakap, Stephen Lin, apakah kamu ingin menjadi kepala keluarga Lin? Lin Zixing menatap Stephen Lin, dan sepertinya akhirnya mengerti niat Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya adalah tuan muda kedua. Selain Anda, saya yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga Lin. Petik 2. Delusi, Lin Zixing berkata sambil mencibir, saya tidak bisa melepaskan posisi kepala keluarga Lin. Beri saya beberapa bulan lagi, dan saya akan pergi dari sini. Pada saat itu, saya akan terus berlari. Seluruh keluarga Lin, bahkan jika Anda membeli keluarga Lin, bagaimana dengan klan Lin? Anda hanya bos dari klan Lin. Anda masih keturunan dari klan Lin. Baik Anda maupun keturunan Anda tidak dapat memasuki garis utama dari klan Lin. Klan Lin. Hanya aku, putra dan cucu tertua, adalah ortodoks klan Lin. Hahaha, Stephen Lin, kamu tidak akan pernah bisa berbalik dalam hidupmu. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu bajingan, hahaha. Stephen Lin memandang Lin Zixing dengan main-main, menunjuk ke folder di atas meja dan berkata, apakah kamu tidak akan melihat benda ini? Apa ini? Lin Zixing bertanya. Lihat sendiri. Stephen Lin tersenyum. Lin Zixing mengambil folder itu, membukanya, meliriknya, dan kemudian ekspresinya berubah. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Lin Zixing bertanya dengan ngeri. Kamu tidak perlu khawatir dari mana aku mendapatkan barang-barang ini, aku hanya ingin bertanya, berapa tahun kamu bisa dipenjara karena barang-barang di sini? 20 tahun, atau tanpa batas waktu? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu bisa memenjarakanku hanya dengan beberapa kata? Lin Zixing berkata dengan gigi terkatup. Bagaimana dengan 3 orang yang memberikan kata-kata ini? Pada hari kecelakaanmu, 3 orang yang kamu minta untuk dikirim Dongjian. Stephen Lin tersenyum. Apa? Lin Zixing menatap Stephen Lin dan berkata, 3 orang itu ada di tanganmu. Jika tidak ada di tanganku, dari mana aku mendapatkan barang-barang ini? Stephen Lin menunjuk ke folder itu. Wajah Lin Zixing tiba-tiba menjadi sangat pucat, kakinya lembut, dan dia merosot di kursi. Mari kita buat kesepakatan. Stephen Lin memandang Lin Zixing, dan berkata dengan ringan, kamu menyerahkan posisi kepala keluarga Lin, dan aku akan memberikan ketiganya kepada ibumu. Dalam hal ini, dengan hubungan kakekmu, Anda cukup meninggalkan pusat penahanan dengan mudah. Pada saat itu, Anda dan saya dapat terus bermain sesuai dengan kemampuan kami. Jika Anda tidak menyerahkan posisi kepala keluarga Lin, maka saya akan mengaturnya 3 orang untuk dikirim ke kantor polisi secara langsung. Petik 2. Kamu telah membuat begitu banyak hal dan membuat keributan besar. Apa yang kamu coba lakukan adalah kepala keluarga Lin? Tanya Lin Zixing. Yang saya inginkan adalah kepala keluarga Lin dan seluruh keluarga Lin. Stephen Lin memandang Lin Zixing, berdiri perlahan, dan berkata dengan dingin, saya ingin semua aset keluarga Lin dicap dengan saya. Saya ingin membiarkan nama Selir benar-benar dilucuti dari saya ingin ibu saya, istri saya, dan keturunan saya menjadi garis utama keluarga Lin dan menikmati kemuliaan generasi saya ingin. Membiarkan semua orang yang melihat ke bawah pada saya hanya bisa melihat ke atas. Saya ingin seluruh keluarga Lin merangkak di bawah kaki saya. Mendengar kata-kata ini, Lin Zixing hanya merasa memekakkan telinga, seluruh tubuhnya melunak lagi,
dan dia jatuh langsung dari kursi ke tanah. Aku memberi pilihan, kamu, buat pilihan, kata Stephen Lin. Saya mengizinkan. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.